Aspal ulang sirkuit Mandalika kelar sepekan jelang MotoGP. Masalah aspal di sirkuit Mandalika disebut akan tuntas pada 10 Maret atau lebih kurang sepekan sebelum rangkaian balapan MotoGP pada 18 hingga 20 Maret. Direktur Utama PT PP Noval Arsyad menyatakan perbaikan sirkuit sepanjang 4,3 km itu akan diaspal ulang menyusul kesepakatan FIM, Dorna, dan Indonesia Tourism Development Corporation. Kami sudah punya jadwal paling lambat tanggal 10 Maret atau seminggu sebelum MotoGP. Sudah kami selesaikan. Insya Allah 2 hari ke depan alat berat sudah sampai di sana. Kami memastikan seluruh pekerjaan sesuai dengan jadwal, kata Noval dalam konferensi pers virtual pada Rabu 16 Februari. Kami akan melakukan pengelupasan di lapisan aspal teratas dan kami aspal ulang. Pengerjaan tidak kepada seluruh lintasan, tapi di beberapa tempat saja, ujarnya. Masalah hanya ada di beberapa titik, tapi kami mempertimbangkan resiko dan keberlanjutan. Kami tidak ingin tanggung-tanggung. Perbaikan tidak di semua lintasan, hanya 15 hingga 17% dari total track dari sebelum tikungan 17 sampai setelah tikungan 5, ucap Noval. Sementara Direktur Utama MGP Priyandi Satria menilai keretakan yang terjadi di beberapa bagian sirkuit karena masalah geografi, bukan karena kualitas konstruksi. Ini tak bisa sempurna hasilnya karena ada tanah turun sehingga bagiannya berubah. Bukan kesalahan faktor di lapangan, tapi alamnya sendiri yang membuat tanah bergeser. Menurut saya ini lumrah, kata Priyandi. Saran dari FIM ingin membuat perbaikan dari segi traksi. Macam-macam ada penambahan di beberapa bagian dan lainnya. Kami ingin lintasan ini tidak sekali pakai, sambungnya. Sedangkan mengenai gravel yang dikeluhkan pembalap tajam seperti pisau, Noval meyakinkan bahwa spesifikasi kerikil di sirkuit Mandalika sudah sesuai dengan standar internasional. Keluhan George Martin yang menyebut tidak nyaman ketika bersentuhan dengan gravel dibantah oleh PT PP selaku kontraktor utama. Kami sudah sesuaikan dengan spesifikasi yang ada. Untuk gravel yang di pinggir lintasan sudah dengan gravel yang terbaik. Alhamdulillah kemarin sudah terbukti dengan mereka yang tergelincir itu gravelnya meredam dengan baik, jelas Novel. Menurut Priyandi, gravel yang dipakai di sirkuit Mandalika sama seperti yang dipakai dalam gelaran World Superbike atau WSBK pada akhir 2021 lalu. Dan masalah gravel disebabkan oleh perbedaan spesifikasi sepeda motor WSBK dengan MotoGP. Sejumlah media asing mengatakan material kerikil aspal sirkuit Mandalika tidak sesuai standar, sehingga gampang terkelupas dan membuat kerikil-kerikil kecil muncul di lintasan saat sesi tes pramusim. Seperti apa respon MGPA atau Mandalika Grand Prix Association? Pertama, Mandalika International Street Circuit banyak dikeluhkan para rider MotoGP setelah mereka mencobanya untuk sesi tes pramusim pada tanggal 11 hingga 13 Februari. Salah satu keluhan utamanya adalah munculnya kerikil di titik-titik tertentu, yang mana itu sangat berbahaya untuk rider dan juga motornya. Selain rider, media asing juga menyoroti hal tersebut. Media The Race misalnya mengatakan material kerikil atau gravel yang ada di lapisan atas aspal sirkuit Mandalika tidak sesuai dengan standar. Ini tentunya menjadi tuduhan yang sangat serius. Terkait proses konstruksi, bahwa masalahnya terletak di jenis batu agregat atau agregat stones yang dipakai dalam proses konstruksi dengan campuran asli yang dipilih oleh konsultan luar tidak digunakan, dan justru batu yang digali secara lokal dipilih sebagai penggantinya, tulis The Race. Batu agregat itu tidak mengikat dengan benar aspal di aspal. Kekuatan sepeda motor MotoGP 2020 mph atau 350 km per jam cukup untuk menyedot batu-batu ini keluar dari tanah, menurunkan permukaan lintasan, dan menyebabkan kerusakan dan cedera pada pebalap, sambungnya. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menilai wajar jika masih ada kekurangan di sirkuit Mandalika. Sebab ini adalah sirkuit yang benar-benar baru dan juga baru dipakai balapan akbar satu kali, yakni WSBK pada November 2021 lalu. Secara khusus, Priyandi mengatakan bahwa motor WSBK dan motor MotoGP memiliki perbedaan performa, power, dan top speed motor MotoGP lebih unggul dari motor WSBK, sehingga mungkin ada bagian yang kurang cocok. Ini adalah track yang baru selesai, baru satu kali dipakai untuk WSBK, yang powernya beda dengan powernya Superbike atau MotoGP. Jadi pasti tidak hanya di Indonesia, pasti di semua tempat, track baru ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin dengan panjang track 4, sekian kilo, ada satu bagian yang memang tidak cocok untuk power sebesar motor MotoGP, kata Priyandi dalam press briefing pasca Mandalika MotoGP Official Test dan menyambut Pertamina Grand Prix Indonesia pada 16 Februari 2021. Usai ramai dikritik saat tes MotoGP, FIM, Dorna, dan ITDC sepakat sirkuit Mandalika diaspal ulang. Sirkuit Mandalika akan diaspal ulang.
Hal ini akan dilakukan usai FIM dan Dorna Sport mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia Tourism Development Corporation untuk melakukan hal tersebut. Pengaspalan ulang sendiri dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan para rider menjelang MotoGP Indonesia 2022. Balapan ini akan digelar pada 18 hingga 20 Maret 2022. Sebagaimana diketahui, tes pramusim MotoGP 2022 selesai digelar di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari. Sesi uji coba di sirkuit Mandalika digelar agar tim, khususnya para pebalap ini mendapatkan data dan pengalaman sebelum mereka berlomba di putaran MotoGP Indonesia bulan depan. Tes pramusim itu juga memberi kesempatan kepada FIM dan juga Dorna Sport, terutama ITDC serta MGPA sebagai operator lokal, untuk memastikan sirkuit Mandalika sesuai dengan standar MotoGP. Benar saja, cukup banyak keluhan dari para pebalap mengenai kondisi lintasan. Bahkan saat hari pertama, tes pramusim sempat dihentikan karena permukaan lintasan yang juga kotor. Red flag dikibarkan guna memberikan waktu untuk membersihkan trek. Akan tetapi sirkuit tak sepenuhnya bersih. Saat itu, para pebalap juga sempat melakukan pertemuan dengan Komisi Keselamatan. Namun, kotornya lintasan bukan kendala yang paling mengkhawatirkan. Hal yang bikin para rider cemas justru fakta aspalnya sudah terkelupas hingga menciptakan kerikil. Tak sedikit rider yang terkena lemparan batu di motor, helm, dan tubuh mereka. Banyak pebalap juga mengeluhkan buruknya aspal sektor 1 dan sektor 4. Menanggapi hal tersebut, ITDC dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA pun bergerak cepat menanggapi keluhan para rider. Mereka berkonsultasi dengan Dorna Sport selaku pemegang hak komersial, MotoGP dan juga FIM selaku badan resmi yang mengawasi homologasi seluruh sirkuit yang dipakai oleh kejuaraan balap yang mereka naungi. Menurut laporan MotoGP pada Selasa 15 Februari 2022, Dorna Sport dan FIM kini sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Dorna Sport, FIM, dan ITDC sepakat akan mengaspal ulang sirkuit Mandalika. Sirkuit akan diaspal ulang dari bagian sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5. Venue juga akan mempersiapkan Grand Prix dengan menggunakan teknologi terkemuka dunia untuk memastikan keseluruhan permukaan memenuhi standar MotoGP. Lebih lanjut, FIM dan Dorna juga mengucapkan terima kasih kepada ITDC atas dukungan luar biasa dan reaksi cepat mereka. Mereka pun sangat menantikan untuk bisa kembali ke sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia 2022. Pol Espargaro dari Repsol Honda menjadi rider tercepat dalam kombinasi catatan waktu selama 3 hari. Para pebalap pun memberikan kesan positif soal layout sirkuit Mandalika yang akan menggelar pekan balap Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Mau tahu kesan-kesan mereka? Simak yang berikut ini ya.